Sekarang saya bersama dengan Bapak Angga Purnama selaku Ketua Umum Nasional Logistik Community, dan di sampingnya dengan Bapak Rizky Utomo selaku Sekretaris Jenderal, ya Pak? Benar. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik, terima kasih. Iya. Iya, sebelumnya selamat Pak atas acara launching hari ini yang menjadi tonggak berdirinya National Logistic Community, ya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang NLC ini apa Pak? NLC ini kalau disingkat itu menjadi National Logistic Community. Dengan nama resminya itu Perkumpulan Praktisi Logistik dan Ekspedisi Nasional. Berdiri di tahun 2000 berapa ya? 2017. 2017. Ini kita rebranding jadi NLC karena ada satu dan lain hal. Terus kita sekarang beranggotakan sekitar 1000-an. Seribuan orang. Kebetulan sekarang juga yang hadir itu di grand launching ini ada 250 orang. Kurang lebih ya. Itu pun sudah kami close sebenarnya, tapi tetap banyak ya antusias membernya itu. Masih sampai hari ini. Masih ada yang on the spot. Terus ada juga yang jauh-jauh hari dari Aceh, ada Sumatera, sampai ke Papua tuh pada hadir. Kita melihat teman-teman ini sangat antusias. Mereka ingin bersilaturahmi tentunya untuk mendapatkan bisnis juga di NLC ini. Artinya ini sebenarnya bukan asosiasi baru atau komunitas baru gitu Pak ya? Bisa bilang baru, tapi dengan muka-muka yang lama. Oke. Boleh tahu mungkin dinamika ketika 2017 sampai akhirnya melakukan rebranding itu apa yang terjadi Pak? Banyak sih ya. Namanya organisasi itu tidak selalu mulus ya, karena kan kita juga terhambat sama COVID kemarin. 2 tahun itu kami vakum, tidak ada kegiatan, terus ya banyak lah ya. Banyak sekali rintangan-rintangannya sampai kita bisa di titik ini gitu. Bentuk rebranding ini tentunya tidak hanya sekedar nama gitu Pak. Dari visi, dari misinya dari asosiasi kan tentu berbeda. Silakan Pak Sekjen. Iya. Kalau dari kenapa disebut rebranding? Karena belum ada sebulan kita punya NIB NPWP. Jadi kalau disebut 2017 kami masih murni WhatsApp group. Dan sebenarnya ya pelakunya sama-sama aja. Gitu. Tapi kenapa perlu di launching? Karena kami menunjukkan bahwa kami sudah resmi diakui pemerintah. Punya NIB NPWP. Yang dimaksud itu NIB secara sudah berbadan hukum kah? Sudah legal. Kita sudah mempunyai legal sendiri dan kita sudah diakui pemerintah. Sama dengan asosiasi yang lain yang diakui pemerintah juga. Dan itu sangat berbeda dengan asosiasi ketika sebelum NLC gitu. Oke. Tentunya ketika itu berbeda, sudah berbadan hukum, menawarkan benefit tentunya terhadap anggota. Apa benefit yang ditawarkan itu? Banyak ya, yang akan kita tawarkan banyak sekali. Cuma memang saya tidak bisa menjawab sekarang karena program itu masih digojok sama teman-teman DPP. Salah satunya pasti untuk memperluas bisnis teman-teman anggota. Terus mungkin kita akan terkoneksi dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi disebutkan anggotanya kan sudah mencapai ratusan ya, dan tersebar di hampir semua provinsi. 1000 seluruh provinsi, bukan hampir lagi. Bahkan ada satu sporting kita sponsor yang dari Malaysia. Mungkin bisa digambarkan profil, mungkin latar belakang, apakah ini hanya owner saja yang bisa bergabung, apakah bisa semua kalangan yang memang terkait dengan logistik? Kita terbuka untuk siapapun, mau owner, mau pekerja ya. Jadi memang kita terbuka untuk logistician. Pengertian logistician sendiri adalah pengusaha dan profesional di bidang logistik. Artinya dari akademisi atau mungkin mahasiswa pun bisa bergabung. Kebetulan ada juga kami yang akan buka aktif untuk mahasiswa, akademisi, dan keilmuan di bidang logistik. Dan tentunya dengan berbeda latar belakang itu dari NLC mempersiapkan program-program berbeda juga tentunya. Kami ada program nanti untuk mahasiswa itu supaya teman-teman itu cepat mudah magang, terus mudah dapat kerja juga kan. Karena sejujurnya hampir mungkin 70% ini adalah pengusaha logistik ya. Jadi mungkin mereka tuh punya decision maker untuk menerima pekerja. Di tempat kita memang ada kesenjangan, di mana ya banyak orang yang bekerja di bidang logistik awalnya bukan di bidang belajar di bidang logistik, tapi melihat banyak kampus akademi logistik itu ya bisa mensuplai kami dengan tenaga kerja profesional. Tinggal kita
gimana menyalurkannya. Artinya nanti NLC punya program untuk sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa yang akan berminat untuk di dunia kerja gitu ya Pak? Iya, benar. Pak, sebenarnya ini kan asosiasi logistik tuh sangat banyak gitu ya. Dan mungkin ini NLC untuk kesekian kalinya gitu, asosiasi logistik itu. Sebenarnya pembedanya apa sebenarnya? Pembedanya itu adalah kita mempunyai program, memang kita menyentuh sampai ke akar rumput ya programnya. Cuma memang kembali lagi saya tidak bisa membicarakan sekarang karena memang masih dibahas dari DPP kita. Tapi intinya saya yakin semua asosiasi, semua perkumpulan tuh yakin mempunyai visi yang sama, yaitu memajukan logistik. Adapun caranya memang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing asosiasi. Dan khusus untuk acara launching hari ini, agenda yang dihadirkan apa Pak untuk para peserta? Sekarang ini pastinya kita akan peresmian NLC sendiri. Terus kita juga akan meresmikan pengurusan. Terus nanti juga kita akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya jadi member NLC. Per hari ini secara pengurusan di tingkat provinsi mungkin sampai daerah itu sudah ada berapa? Sejujurnya kita masih baru membentuk di DPP saja. Untuk DPW atau DPD mungkin nanti akan menyusul. Dan targetnya semua provinsi pasti ada gitu. Target pasti. Bahkan kami mencoba juga untuk berkolaborasi dengan internasional juga, Mas. Yang menarik lagi ini kan sebenarnya untuk dari informasi dari founder Pak Bahtiar sebelumnya kan istilahnya dari komposisi struktur dari organisasi ini diisi banyak kalangan muda, termasuk Pak Angga ini kan terbilang sangat muda menurut saya gitu kan. Apa motivasinya dari mungkin sesepuh dari NLC ini gitu? Ya mungkin Pak Bahtiar ini ingin membuat komunitas ini menjadi berbeda ya, dengan visi misi yang baru, dengan visi misi yang milenial. Karena selama ini kan memang asosiasi itu pasti cenderung ke ini ya, tua, ke senior lah, saya nggak bilang tua, senior, ke senior. Jadi mungkin kita ingin membuat beda lah dengan visi-visi milenial itu. Karena karena dibilang milenial itu selalu beda ya gitu ya. Iya, karena memang terusannya beda-beda gitu kan. Karena kami muda, kami terbuka untuk semua masukan. Kami sangat dinamis ya. Saya bilang terbuka. Di sini aja kami membuktikan bahwa kami tidak eksklusif, di mana kami mengundang hampir semua asosiasi yang ada. Sebut saya semua kayak betul. PPLI. Ya. Saling bersinergi gitu. Semua ada kita undang. Kami akan rangkul. Kami tidak eksklusif, kami terbuka, siapa saja boleh. Makanya anggota kami banyak, sudah sampai 1000 karena kami menembus batas. Itu sih pembeda. Apakah juga karena yang ditonjolkan kalangan muda ini juga menjaga relevansi dengan tantangan logistik sekarang yang serba digital dan tren startup ini? Pastinya. Kalau dilihat sponsor kami, supporter kami adalah banyak dalam bidang digital logistik. Ada NVO, ada Logi, ada juga GPS. Nah, itu sudah menyimpulkan bahwa kami ingin melakukan bisnis dengan cara baru. Dimana semuanya serba paperless, serba online, digital. Dan saya pikir belum ada yang menawarkan seperti itu. Saya pikir itu adalah yang visi dari Pak Ketua sebagai milenial. Dan itu sedang digodok untuk program digitalisasi gitu ya. Boleh diceritakan secara implisit gitu Pak, program digitalisasinya dari NLC gitu? Contohnya gini, seperti sekarang itu kan kita kalau misal ada pekerjaan misalkan, at least di Sumatera, di Papua misalkan, sejujurnya kan memang masih banyak masalah itu karena yang pertama itu, ini kira-kira perusahaannya ada nggak sih? Kira-kira perusahaannya tuh fiktif nggak sih? Kira-kira perusahaannya tuh benar nggak sih? Nah makanya kita akan coba untuk menempatkan mereka itu di website kami. Nanti kami akan mempunyai sistem namanya itu apa ya? Belum ya namanya ya? Jangan diomongin. Tapi intinya gini, dengan menggunakan aplikasi nanti atau ekosistem, kami nggak ikut aplikasi, kami sebut ekosistem, di mana dengan satu aplikasi ini Anda bisa menggunakan atau memakai semua vendor seluruh Indonesia sudah verify. Jadi tadi disebut tidak ada trust issue, di mana kami akan verifikasi semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya akan
kami libatkan DPW kami untuk verifikasi. Yang pertama verifikasi member, yang kedua paperless transaction, di mana semuanya akan ada di aplikasi atau ekosistem. Terus yang ketiga, kami sangat menyarankan anggota kami untuk memakai GPS tracker. Karena saat ini semuanya serba harus tracking online. Dari GPS tracker sendiri kami bisa menerbitkan e-invoicing. E-invoicing ke belakangnya kami ingin lebih bagus lagi, mungkin akan kami coba integrasikan dengan perpajakan. Jadi seamless lah istilahnya, dari awal sampai akhir, rekrutan member, transaksi, terus invoicing dan lain-lain. Kami berharap itu akan lebih membawa nyawa baru buat digital logistik di Indonesia, di mana kami lihat itu banyak sih perusahaan digital logistik. Tapi kalau kami lihat mereka jalan sendiri, dan kami sudah banyak dengar komplain mengenai gimana mereka itu sebenarnya kurang bagus memperlakukan vendor. Karena kami sendiri adalah vendornya, kami sendiri adalah National Logistic Community yang sebagai logistician. Kami tahu gimana caranya memperlakukan diri kami, itu yang penting. Ya, karena sejujurnya kan sekarang banyak gempuran-gempuran dari asing ya. Yang kecil tuh tidak bisa bersaing dengan yang besar. Nah, sekarang kita ada satu kesatuan. Kita adalah tubuh yang kalau satu sakit semua. Jadi kebiasaan ada asing ini, dia punya duit banyak, kalau kita punya teman banyak. Jadi kita bisa bersaing dengan teman. Tapi kita juga bukan kita anti asing juga, enggak. Kita pasti akan berkolaborasi. Cuman untuk supaya kita bisa berjalan, yaitu caranya kita berkolaborasi antar semua member yang di Indonesia. Posisi untuk program digitalisasi itu masih develop kah? Apakah akan dieksekusi dalam waktu dekat? Akan dieksekusi dalam waktu dekat. Kami sudah punya developernya, dan sekarang kami pengen adalah semua yang menjadi member, semua menjadi vendor, dilakukan verifikasi secara manual. Jadi vendor akan tahu lokasinya di mana, dia punya aset apa tidak, dia punya legalitas NIB, NPWP apa tidak. Karena kan kami sangat sarankan sekali go legal. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga masalah harga juga akan kami atur nanti. Jadi atur sih kita ya. Kita ada batas bawah. Iya. Kita nggak atur soalnya, Pak. Ya, Pak Sejen ya. Tapi yang jelas kami akan menjadi sebagai jenis katalisator. Gitu. Jadi dia bilang kita sama-sama melaksanakan, mereka sakit itu juga sakit gitu. Karena juga saya dan Pak Angga sama-sama pelaku logistik juga. Pokoknya apa ya? Kita NLC ini tidak untuk berbisnis dengan member. Beda lagi kalau masing-masing kan pribadinya ya. Kita punya bisnis masing-masing, tapi NLC tidak ada berbisnis dengan member. Tidak ada bisnis. Keuntungan yang masuk akan kami buat untuk di kehidupan organisasi ini, kehidupan NLC ini. Kami tidak akan ambil uang dari situ. Kita adalah agregator ya, bukan kompetitor. Simpelnya itu apakah semacam marketplace-nya logistik gitu ya? Bisa. Mungkin sekarang kalau misalkan kita udah punya sistem yang sudah rapi, sekarang di grup WhatsApp aja sudah terjalin banyak banyak transaksi gitu kan. Mungkin nilainya bisa miliaran mungkin kan di grup WhatsApp aja nih. Mungkin nanti kalau bisa kita naikkan ke digitalisasi, sistem dan lain itu kayak akan lebih ini ya. Soalnya lebih terdata, lebih termonitoring gitu ya. Angkutan kita tuh dari nggak punya truk sampai yang punya ribuan truk gitu kan. Artinya kan yang gede itu bisa seperti yang kecil gitu kan. Iya, intinya itu sih, mempermudahkan. Tadi disampaikan estimasi anggota sekitar 1000-an gitu ya. Bisa di gambaran fleetnya mungkin satu perusahaan itu rata-rata kalau di populasinya berapa fleet gitu? Fleet itu apa maksudnya? Armadanya. Macam-macam ya. Adalah masing-masing, kalau misalnya kita 10 lah per perusahaan. Kalau misalnya ini kan kita average kan. Kita ada perusahaan yang cukup terkenal juga di Indonesia. Banyak. Ada juga perusahaan yang cuma punya 2 atau 3 armada. Ada juga yang profesional bidangnya. Ada orang juga yang pergudangan, depo kontainer juga ada. Nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Artinya jika diakumulasi mungkin dari 1000 itu bisa lebih dari 5000 truk gitu misalnya gitu. Manda akumulasi lebih lah harusnya. Lebih. Asal perusahaannya yang udah 2000 ada. Perusahaan aja. Enggak, tapi intinya banyak karena apa? Kita menerima semua aja sih. Jika bicara soal NLC terbuka,
apakah berarti juga terbuka terhadap pemilik barang atau cargo owner untuk join? Sebenarnya sih apa ya, kita terbuka untuk semuanya sih. Karena gini, dibilang terbuka untuk cargo owner, di grup kami juga ada beberapa direct owner juga. Kadang mereka juga melempar langsung inquiry. Kami biarkan selama mereka menuruti aturan yang berlaku. Jadi boleh dibilang semua ada sih. Ada semua. Ada beberapa kali terjadi jual beli itu dari langsung dari direct ownernya juga ada. Oke, itu soal program. Dan ngomongin soal asosiasi kan biasanya juga sebagai apa ya, partner bagi mitra untuk memberi saran gitu. Untuk NLC punya isu tertentu yang sekarang menjadi concern gitu, Pak? Kita lebih ini sih ya, Mas. Saya tuh kayak kenaikan BBM kemarin itu sebenarnya banyak juga sih hal-hal yang memang mesti kita transfer knowledge buat teman-teman ya. Salah satunya adalah itu sih. Jadi soal pengetahuan, soal manajerial, kadang-kadang teman-teman itu kan ada juga yang kurang paham. Jadi mungkin nanti tujuan kita tuh ke arah sana sih, lebih apa yang lebih ngasih knowledge buat teman-teman gitu kan, supaya mereka menjadi perusahaan yang benar-benar profesional secara manajemen, secara operasional. Walaupun sebenarnya dari pengurus pun masih banyak belajar sih ya, jujur ya. Ya terlalu beragam lah NLC itu, karena intinya ada orang yang bahkan dia sendiri cuma, mohon maaf ya, nggak punya lokasi, dia mungkin hanya terima dan jual beli permintaan saja gitu. Kadang bahasanya juga broker ya. Ya, kayak enak sebut broker tapi ya ini what it is gitu. Ya itulah. Tapi ya itulah bahasanya beda dengan karena di grup itu juga ada pemilik perusahaan kan juga ada. Dan juga ada perusahaan dari Singapura, Malaysia support kita juga. Dan perusahaan traveling itu banyak. Tapi bahasanya beda. Tugas kita gimana mereka semua yang di atas perusahaan besar bisa mengayomi yang perusahaan pemilik modal sampai grassroots dari pengusaha logistik itu Untuk program kemitraan nih Pak, apakah NLC juga punya program kemitraan untuk bekerjasama dengan stakeholder terkait logistik ini? Tentunya dong pasti. Mau sama kampus, pemerintah, logistik yang lain kita terbuka semua. Asalkan tentunya kita fokus ke keuntungan apa sih yang dapat diberikan ke member gitu kan. Itu sih. Pasti sih dua pihak pasti ada keuntungan kan. Bahkan dalam acara hari ini national launching ini, grand launching ini akan ada dukungan langsung dari Kementerian. Tema pendidikan atau regenerasi di bidang logistik. Kami akan memfokuskan di mana SDM akan diketahui langsung oleh wakil ketua bidang akademisi ya. Memang kami punya visi untuk pendidikan, keilmuan itu akan kami angkat. Karena ya gimana orang mau maju harus belajar. Betul. Baik Pak, paling terakhir nih Pak, tahun pertama dan atau tahun ke depan ini apa yang mau dikerjakan oleh NLC Pak? Pastinya sih kita akan kita akan develop sistem yang nanti untuk menyambungkan semua praktisi logistik di Indonesia, dan pengusaha praktisi semuanya akan kita hubungkan dengan sistem tersebut. Terus nextnya juga pasti kita akan coba datang ke daerah-daerah untuk meresmikan DPW ya pastinya ya. Melakukan safari ke daerah. Betul, karena kita mempunyai mimpi, punya harapan kita di NLC ini berdiri semua di DPW yang ada di Indonesia. Indonesia terlalu luas, tapi kita harus mulai dari satu persatu. Ya, dalam jangka pendek kami akan melakukan perapian keanggotaan. Kami akan database ini kami melakukan. Ini jangka menengah baru kita bisa jalankan aplikasi itu. Targetnya dalam tahun ini, awal tahun mungkin Q1 2002 udah Q4 sih kayaknya. Udah mau selesai. Awal tahun depan Pak. Enggak, dalam 3 bulan ini kami akan rapikan membership. Dikebut ini Pak. Karena ya kita punya banyak DPW yang akan kami resmikan, mereka akan jadikan forefront dari proses perapian database itu. Kami berharap
akhir tahun ini kami sudah bisa luncurkan aplikasi kami. Ya itulah money makernya di situ. Semakin cepat semakin baik. Nah dari situ bolanya akan rolling kemana-mana. Karena saya sendiri mohon maaf, saya bukan fokus di bidang domestik, saya lebih banyak fokus di bidang ekspor impor, freight forwarding, ekspor impor. Nah itu kalau saya punya visi menjadikan Indonesia sebagai jendela logistik Indonesia, di mana orang dari luar negeri kalau mau ngirim barang ke Indonesia, kontaklah NLC. Kami sudah punya membership yang rapi. Itu branding yang mau dibangun NLC. Salah satunya ya. Ya makanya kita kan sebenarnya sih kalau misalkan kita bermimpi sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya Pak Rizky ya. Pasti. Kita punya member di Malaysia mungkin bisa juga sebagai sebagai ASEAN paling tidak. Mimpi besarnya udah level ASEAN gitu ya. Iya harus. Karena ini bukan mimpi besar ya, ini bukan sebuah mimpi sih kayaknya. Karena yang tadi saya bilang supportnya itu sekarang itu untuk acara ini aja kita mempunyai sponsor dari Malaysia. Ya intinya gini, banyak kan orang tuh ngerjakin pekerjaan yang sebenarnya asalnya dari luar negeri, masuk ke tangan pertama logistik besar di Indonesia, disebar ke tangan kedua pemilik truk atau pemilik armada langsung. Nah kita pengen tuh semuanya itu kita orang yang punya level bawah ini naik tingkat gitu. Gimana caranya kalau nggak kita bantu mereka untuk berkembang gitu loh, biar mereka yang langsung. Nah bahasanya susah kalau kadang mereka nggak suka bahasa Inggris, tapi kalau pakai aplikasi it's called clear gitu loh, satu bahasa aplikasi ekosistem yang kami akan ciptakan. Baik, terima kasih Pak Angga, terima kasih Pak Rizky. Semoga NLC menjadi warna baru ya Pak bagi dunia logistik Indonesia ya Pak ya. Kami berharap situ, mohon doanya. Baik, terima kasih, sukses buat NLC Pak. Terima kasih buat Transgo terima kasih Transgo sudah saya sudah 2 kali soal di Transgo. Termasuk Pak Rizky. Udah juga. Waktu itu yang lain. Iya, betul. Oke. Thank you.